Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita kembali berjumpa dan mudah-mudahan selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang selalu Allah di pagi yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yaitu pagi bagi umatnya. Umat akhir zaman ini adalah umat yang selalu didoakan oleh Rasulullah dengan keberkahan di pagi hari. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang selalu mendapat keberkahan di pagi hari. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat akhir zaman kita yang insya Allah selalu berada dalam sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, masih dalam kajian parenting bersama Pak Haikal. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah dibahas di Senin kemarin, kajian tentang talak ya. Dan ini tema-tema yang penting yang harus dipahami oleh keluarga, karena di tema ini ya, seperti yang sudah diungkapkan oleh Babi Haikal, barangkali banyak sekali ucapan-ucapan kita yang tanpa sadar sesungguhnya mengandung kata cerai. Terutama para suami ya, ini karena memang ucapan yang hak bercerai itu, hak untuk menceraikan itu ada di tangan suami, dan itu tentu ada hikmahnya yang besar. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah syariat seolah-olah hanya laki-laki yang memiliki kekuasaan gitu ya dalam rumah tangga. Tadi ini tentu ada hikmah yang besar ketika laki-laki karena dalam sebuah rumah tangga ini memang ada beban amanah besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya tentang bagaimana suami itu memegang peran penting sebagai qawwamah. Dalam Al-Quran misalkan juga disebutkan tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, dan dalam berbagai hadis justru perempuan mendapat keistimewaan yang luar biasa untuk mendapatkan surga ini hanya dengan salah satunya taat kepada suami gitu ya. Dan itulah keistimewaan untuk bagi seorang perempuan, seorang istri yang Allah permudah dengan berbagai macam keistimewaannya. Tentu di mata Allah seseorang laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama dalam beribadah, dalam bertakwa ya. Karena yang paling mulia di antara kita semua, di antara kalian, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk barisan orang-orang yang atqakum, yaitu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentang ucapan hanya mereview sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haikal. Ada beberapa ucapan-ucapan diwaspadai oleh para suami sehingga ucapan itu tidak mengakibatkan talak. Karena ketika talak tentu disebutkan ada dua bagian tentang perceraian. Ada yang disebut talak faj'i, ada disebut talak ba'in gitu ya. Dan masalah seorang berlaku untuk talak 1 dan 2. Alhamdulillah Mbak Be udah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah akan kembali melanjutkan sebuah tema penting tentang bagaimana ucapan-ucapan yang mengandung talak dan seringkali diucapkan tanpa sengaja atau diucapkan dengan danda guyon, dan sesungguhnya itu sudah mengakibatkan sebuah perceraian. Alhamdulillah Be, bagaimana kabarnya Be? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Biasa, masih batuk-batuk aja. Oke. Syafaq Allah Be, mudah-mudahan sehat selalu nih Be.
Amin ya Allah. Baik, ini kita melanjutkan tema kemarin ya tentang talak ini, tentang Ya. ucapan yang mengandung talak, dan ini begitu penting yang harus dipahami oleh kita semua, terutama para suami nih ya, dan terus para istri juga untuk mengingatkan para suaminya yang tidak hadir di sini untuk bisa eh, memahami tentang kata-kata itu gitu. Dan akibat talak itu luar biasa ya, karena bagaimana sebuah pernikahan yang ketika sudah gugur kemudian berlangsung terus gitu ya, dan ini Ya, berakibat apa namanya haramnya sebuah hubungan tentunya ya. betul. Silakan Beh untuk memulai lagi karena ini banyak pertanyaan yang belum diurai kemarin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat untuk Nabi tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita kupas satu persatu. Kemarin sudah kita bahas, karena emosi yang berlebihan, seorang suami berkata pada istrinya, udahlah kita masing-masing aja, gitu ya. Silahkan deh, kamu kalau mau kawin lagi silahkan deh, gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu sebenarnya telah membatalkan pernikahan. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat masyhur, pendapat yang para ulama, pendapat mereka semua, gitu ya. Karena mengambil kias dari kata-kata kamu seperti ibumu itu haram, menyerupakan istri sama ibu haram. Dan itu kita kembangkan gitu, kita luaskan dengan kata-kata yang senilai, ya seizin, sekadarnya sama dengan itu. Bisa juga dengan ucapan yang maaf, ucapan yang mengandung cerai. Mulai hari ini sekali kamu melanggar dan seterusnya. Itu berarti walaupun belum, saya sendiri berat ngebahas ini karena berpendapat kan belum dilakukan. Tapi kenapa ya? Buku-buku yang dibaca sudah menjatuhkan cerai itu ya. Sekali kamu keluar rumah ini, maka kamu bukan istriku lagi, katanya gitu. Padahal dia belum keluar rumah, tapi udah haram diucapkan kata-kata itu. Sami'na wa ata'na, kita taat aja sama orang yang lebih alim, yang lebih pandai. Kita taat saja. Berarti itu jangan juga diucapkan. Nah, sebenarnya dari ucapan-ucapan itu semua adalah intinya pengendalian diri gitu. Kenapa Rasulullah bilang, mengajarkan, mencontohkan, lebih baik diam aja deh gitu. Kenapa Pak sahabat-sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab yang ada kisahnya, lebih baik diam aja deh gitu ya. Kenapa? Karena takut terlanjur ucapan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan kasus Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim? Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengunjungi Nabi Allah Ismail anaknya, ternyata yang sampai adalah keluhan dari istrinya karena Ismail nggak ada. Ya suami saya itu begini, 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 begini. Kehidupannya itu begini, 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 begini. Maka Nabi Ibrahim pulang berkata, sampaikan salam kepada anakmu. Ini pintunya diganti nih, gitu ya. Atau jendelanya tuh diganti tuh, gitu ya. Nah kemudian setelah Ismail pulang dan tiba di rumah, ada siapa yang datang? Yang datang adalah ayah, ya, Nabi Allah Ibrahim. Dan kemudian apa pesannya? Pesannya bilang suruh diganti pintunya. Ya. Lalu kemudian itu dijadikan dalil oleh seorang ayah yang menyuruh anaknya bercerai sama bininya. Nah, mohon maaf ya, itu bukan dalil. Itu sebuah kisah untuk kita mengambil pelajaran semata. Karena dalil mesti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi Allah Ibrahim, bukan Nabi Allah Musa.
Kita menjalankan syariat Rasulullah SAW, bukan menjalankan syariat yang lain. Bagaimana sekalian kalau taubat di zaman Nabi Musa itu, kalau berbuat salah taubatnya apa? Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Salah bunuh diri itu nauzubillah min dzalik, itu kan syariatnya Nabi Musa. Jadi kisah itu tidak bisa dijadikan patokan seorang ayah berhak menceraikan anaknya. Tidak. Lagi pula itu Nabi Allah Ibrahim, ngomongannya udah seperti wahyu. Nah kalau bapak ente siapa? Boim. Bukan Pak Ibrahim, bukan Nabi Allah Ibrahim gitu ya. Jadi beda kadar gitu ya. Beda kufu, beda kadar. Jadi nggak bisa dibilang begitu. Nah, teman-teman sekalian, andanya lebih jeli dalam menjalankan kehidupan, terutama suami istri, dengan cara-cara yang demikian. Nah, baiklah, kita masuk kepada tanya jawab yang kemarin belum terjawab semua. Tadi saya mendengar soal talak 1, talak 2, talak 3 gitu ya. Ini adalah istilah daripada ucapan-ucapan kita, orang-orang Betawi atau orang-orang Indonesia lah biasanya. Langsung talak 3. Nggak ada talak 3 dalam Islam, kecuali dia telah menceraikan 3 kali. Ya, nggak ada. Langsung talak 3 itu nggak ada. Ya, kecuali dia telah menceraikan 3 kali. Seorang suami istri, maaf, dia berdebat, akhirnya saya ceraikan kamu, dah satu. Akhirnya dia menyesal sekali. Dia minta halalnya, datang lagi ke rumah orang tuanya, dinikahin lagi sama orang tuanya. Dah satu ya, satu. Ribut, ribut lagi nggak lama. Oh, gini, 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 ribut lagi, ribut lagi. Oh, udah, mulai hari ini kita masing-masing. 2. Ya Allah, dia nyesel banget. Nyesel banget. Datang lagi ke rumah orang tuanya, Pak, saya minta maaf, keceplosan kata-kata begini, begini, saya minta halalnya. Ya udah deh, dihalalin lagi, saya nikahin kamu ya, gitu. Dah, 2 ya. Akhirnya berdebat lagi, ribut lagi, berdebat lagi, ribut lagi, dia ngomong lagi hal yang diharamkan lagi. Silahkan, lu mau kawin sama orang lain silahkan. Gitu ya. Dah, 3. Nggak boleh balik. Gitu. Karena dia sudah 3 kali menjatuhkan talak. Maka syarat baliknya dalam Islam adalah si istri itu harus menikah dulu dengan orang lain. Si suami harus menikah lagi dengan yang lain. Gitu. Nah, ini berat. Beratnya begini. Andai kata niatnya hanya untuk menggugurkan dan ingin kembali kepada istri yang lama, itu haram. Nggak boleh nikah itu tanpa syarat. Nikah itu antaradin. Gitu. Jadi orang yang sudah menjatuhkan 3 kali cerai kepada istrinya, ternyata dia masih cinta, masih bagaimana, 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 dan dia mau balik, dan dia harus menikah lagi dengan wanita yang lain, sebagaimana syariat, itu nikahnya itu berat. Harus betul-betul antaradin. Jadi jangan asal-asalan nikah. Yang penting pokoknya gue nikah sama siapa aja, habis itu gue ceraiin. Nggak boleh, itu nikahnya itu haram lagi. Jadi jangan dianggap sepele urusan begini. Jangan gampang-gampang suami ini gitu loh ya. Jangan gampang-gampang menjatuhkan itu semua. Nikah itu nggak boleh ada persyaratan. Nikah itu antaradin. Oke ya, gue nikah sama lu ya. Kalau dapat anak ya, kalau nggak dapat anak cerai ya. Itu nggak sah nikahnya. Walaupun ada ijab, kabul, suami, istri, mahar, wali, saksi lengkap. Nggak boleh. Gitu. Ayo nikah. Hitung dulu dong. Harta lu berapa? Harta gue berapa? Gitu ya. Nggak boleh. Para artis tuh yang nikah tuh sebelum nikah tuh kalau maju usahanya atau kalau ngitung-ngitungan dulu ya harta lu berapa, harta gue berapa, kita cemplungin rame-rame. Ini nikah tuh nggak ada persyaratan kayak gitu. Nikah itu betul-betul antaradin. Nikah itu betul-betul cinta. Nikah itu betul-betul redo sama redo gitu loh. Orang tua kita dulu dipaksa. Orang tua kita. Lu aja kali. Orang tua gua kagak. Jadi kalaupun ada usaha ada atau nikah kawin paksa gitu zaman dulu. Nah saya yakin sekali, Hakul yakin beberapa kakak apa misalnya paman lah gitu ya. Yang saya tahu banget itu dijodohin sama kakek ya. Itu dia redo dijodohin.
gitu. Iya nggak apa-apa saya redo gitu. Dia redo dijodohin dan si perempuan juga redo dijodohin gitu ya. Tahu kan kisah pernikahan antara Pak Harto dengan Ibu Tin kan? Gitu. Ibu Tin itu kan bangsawan ya, Raden ya, apa namanya, Raden Ajeng ya, Raden Ayu ya, Siti Hartinah ya. Sementara Pak Harto itu rakyat biasa gitu. Itu sebuah pernikahan yang nggak sekufu pada waktu itu gitu ya. Cuman ayahanda Ibu Tin tahu gitu Pak Harto tuh orang baik gitu, orang ini lah sehingga dijodohkan. Yang notabene-nya Bu Tin juga nggak tahu. Ternyata kalau Pak Harto udah tahu katanya, saya baca gitu. Tapi intinya adalah ini satu yang saya baca ya, bukan berarti yang gimana ya, mohon maaf ya nyontoinnya langsung Pak Harto ya. Ya karena semua tahu gitu ya. Dan tidak sekufu gitu lah. Ibu Tin yang bangsawan, Pak Harto yang rakyat biasa. Nah waktu itu dijodohin dan akhirnya langgeng tuh ya, akur ya, kompak bahkan membawa manfaat lah ya buat mereka berdua dan bangsa Indonesia khususnya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalaupun dijodohin tetap ujungnya antarodin. Balik lagi soal yang cerai tadi. Gara-gara itu akhirnya berantakan semuanya. Saya punya kenalan, ya punya kenalan, masih ada hubungan lah jauh ya di Bandung ya. Dia menceraikan istrinya, lalu kemudian minta balik lagi, menceraikan istrinya, balik lagi, menceraikan istri 3 kali. Nah itu dia nggak boleh kan nikah lagi dengan istrinya kan, dia harus cari wanita yang lain. Si wanita pun juga gitu, nggak boleh dia menikah lagi dengan suaminya, tunggu dilamar oleh orang lain. Dilalah ternyata si suami ini nikah dengan wanita lain, ya, dan si istri ini dilamar oleh orang suami, oleh laki lain, dan akhirnya mereka menikah. Setelah mereka menikah, mereka nggak mau balik tuh, mereka tetap dengan istri yang baru dan suami yang baru. Ya, mungkin itu hikmahnya gitu ya. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, di antara 10 kata-kata yang sudah kita bahas, ya kata-kata canda maupun serius, salah satu jituhun dan judul wasdun dan jidun. 3 hal yang bercandanya jadi dan pura-puranya jadi dan seriusnya juga jadi, itu udah kita bahas 10 poin. Bisa dikembangkan dengan kata-kata sejenis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Naudzubillah, tsumma naudzubillah, kita buka kembali forum tanya jawab untuk melanjutkan kemarin belum terjawab. Silakan Mas Khalis dipandu. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Barakallahu fikum, Beh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Babe tadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua ya untuk berhati-hati dalam lisan, karena lisan ini sangat penting keselamatan seorang Paham. berdasarkan lisan Rasulullah SAW ya. Baik, silakan ada yang ingin bertanya kembali. Maaf, saya juga berlaku via WhatsApp. Bagaimana, Beh? Cerai juga berlaku via WhatsApp. Ya, via WhatsApp, via telepon itu berlaku. Nikah pun berlaku, ya. Nikah pun berlaku. Seorang ayah di sana menghalalkan istri, menghalalkan dia dengan video call gitu, itu berlaku. Ya, dengan segala macam kedaruratan itu berlaku. Jadi ketika Anda WA sama istri marah-marah, di WA-nya menulis, dan WA yang jawab istrinya bukan siapa-siapa gitu. Dan yang menulis juga suaminya bukan siapa-siapa gitu. WA-nya itu marah-marah, kamu tuh begini-begini, udah kamu jangan pulang lagi mulai sekarang. Itu haram. Haram itu. Itu telah menjatuh talak gitu. Kamu mulai sekarang tuh jangan, terserah kamu mau gimana sekarang. Kita masing-masing dewasa bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Itu kata-kata yang mengandung cerai dan haram hukumnya gitu ya. Lebih baik kalau umpamanya WA, kasih itu aja, kasih gambar kucing aja gitu ya. Baik, silakan jamaah yang dimuliakan Allah, masih luang waktunya dan bisa berdiskusi dengan Babe Haikal ya. Kemarin udah selesai semua pertanyaannya. Ada satu pertanyaan Bae yang tersisa dari Silakan dibaca. yang menanyakan tentang soal kata-kata yang selalu menyakitkan dari suami terhadap istrinya. Kenapa? Kata-kata yang selalu menyakitkan seorang suami terhadap istrinya. Contohnya, apakah mengandung cerai apa tidak? Nah, itu tidak disebutkan contohnya, cuman Baik. ucapannya sering menyakitkan. Misalnya ada KDRT secara lisan gitu ya. Baik. Dan itu bagaimana Be? Ada suami yang berkata pada istrinya kata-kata yang menyakitkan tapi tidak mengandung cerai, gitu ya. Kamu itu satu keluarga itu udah melarat, gitu ya, melarat. Masih untung lo, gue kawinin lo, begitu dan seterusnya. Nah ini tidak mengandung cerai.
tidak mengandung cerai, tetapi memang menyakitkan. Saya nggak, contohnya seperti itu misalnya, banyak terjadi ya. Ada juga yang berkata seorang suami, kamu itu kalau nggak saya kasih makan, kamu itu jadi gembel, kamu tuh jadi wanita panggilan. Kalau saya nggak kawinin tuh kamu udah jadi WTS loh. Kalau gue nggak kawinin loh kamu. Kata-kata seperti itu tidak mengandung cerai. Tapi benar-benar suami yang nggak berakhlak, nggak beradab, bahkan suami yang apa namanya mengandung unsur kesyirikan. Ya, kalau nggak gara-gara gue lu nggak makan tuh mengandung unsur kesyirikan, gitu ya. Lalu gimana dong? Ya, nggak apa nggak manggil Aisyah. Lalu gimana dong seorang suami istri bersikap? Ya bagaimana? Ya harus sabar. Karena bukan sebuah kata cerai. Dan Anda pun tidak berhak untuk minta cerai dengan ucapan itu. Gitu. Ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap yang jangan sampai jengkelin dia gitu loh ya. Melayani dengan baik gitu ya, menyajikan hal-hal yang dia suka gitu ya. Jangan jangan menyajikan hal-hal yang dia nggak suka gitu ya. Lebih baik banyak diam di depannya kalau ucapannya takut salah. Jadi balik lagi ke situ gitu ya. Beristighfar sebanyak-banyaknya karena istighfar itu akan merendam semua emosi. Ya nasib kalau dapat suami yang mulutnya kayak begitu, naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi tetap belum jatuh cerai ya, walaupun kata-katanya kasar dan menyakitkan seperti itu. Begitu jawaban saya, mudah-mudahan berkenan ya. Sabar, doa yang banyak, tiupkan air di doanya, minumkan suaminya dengan air itu, seduh kopi dengan air itu ya, jangan dikepretin ke mukanya, ntar marah lagi ntar. Disembur apalagi disembur. Wah, lu ngapa lo? Jadi dukun loh. Dan seterusnya. Jadi apa namanya? Allah alam lebih baik kalau demikian itu ya nggak ada jalan keluar kecuali bersabar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan kembali ucapan suami-suami yang demikian gitu. Amin. Ini ada pertanyaan Beh dari Mas Selo. Silakan tetap. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Be, sekarang kebalikannya, Be. Kalau Ya, suaminya nggak pernah ngomong cerai, Be. Apapun bentuknya ya, nggak pernah ngomong pisah, nggak pernah ngomong pulang ke rumah orang tua lo. Tapi mereka terpisah, Be, secara rumah. Udah baik, tahunan tuh. Itu masih nikah atau udah cerai, Be? baik. Itu statusnya tetap nikah selama istrinya redok digituin dan suaminya tidak ucapan kata cerai. Ya, tetap status bersuami istri. Nah, masalahnya ketika si istri ini redok. Kalau istrinya nggak redok, dalam waktu 4 bulan saja, istrinya berhak mengajukan cerai. Dan ketika 4 bulan nggak ada nafkah lahir dan batin, hakim tidak boleh mencari alasan lain selain mengabulkan gugatan cerainya. Itu ada dalam kompilasi hukum Islam. Nah, tetapi kalau ya masing-masing beriktikad cerai, ini yang penting nih. Ini jawabannya udah marifat nih, ya. Masing-masing beriktikad cerai dan sudah bertahun-tahun, ya. Masing-masing tuh beriktikad gitu cerai. Maka boleh jadi ketika ketemu dia memperbaharui hubungan itu. Gitu. Sebab ini udah mengandung perpisahan yang begitu lama, apalagi nggak ada komunikasi. Gitu. Nah, tetapi kasus ini mungkin mohon maaf agak jarang juga terjadi ya. Dipertemukan dan mereka tidak perlu lagi seperti awal-awal nikah seperti itu, cuman minta halalnya kepada orang tuanya dengan disaksikan oleh kakaknya atau adiknya atau orang tuanya. Juga menyampaikan itikat taubat kepada Allah di situ. Sebab perilaku yang seperti ini perilaku yang sangat tercela. Masa ninggalin nggak ada kabar gitu ya bertahun-tahun gitu ya. Barang hilang aja kita umumin hilang. Kita umumin, bini gue hilang, woi bini gue hilang, woi bini gue. Ya. Tapi kalau itu terjadi, maka solusinya adalah secara hukum mereka belum cerai selama si istri ridho digituin dan selama si suami tidak menjatuhkan kata cerai. Ini terjadi ketika istrinya menjadi tenaga kerja, ya, istrinya mau kerja ke luar negeri, akhirnya dia kerja gitu kerja ya.
Nah, istrinya kerja di negara yang sulit berkomunikasi atau majikannya tidak izinkan dikomunikasi ke suami. Biasanya di negara-negara seperti Libya gitu ya. Saya pernah, oh iya, saya waktu ke mana, ke Yerusalem yang di daerah Hebron, saya ketemu tuh, loh kok ini ada orang orang perempuan di sini gitu. Kok orang Indonesia? Indonesia? Iya, dibilang gitu. Sambil takut jawabnya gitu. Kasihan sekali tuh. Ya, saya nggak bisa menjawab menanya lebih jauh karena dia ketakutan, dia buru-buru masuk mobil. Begitu juga saya pernah temui di mana tuh ya waktu itu ya. Allah alam. Nah, kalau kasusnya seperti ini, karena si istrinya kerja, akhirnya kerjanya kejauhan begitu, dan dia redo ya, suaminya nggak gimana-gimana, dan di kampung suaminya redo juga menanti gitu ya, walaupun nggak ada kabar, dan si suami nggak pernah menjatuhkan kata cerai, dan suaminya pun masih setia menanti. Begitu pulang, itu tetap aja suami istri Marcelo, walaupun dia pergi bertahun-tahun. Begitu. Siap, Be. Tapi ini kasusnya ini sih, Be. Orang tua dari perempuan, Be, yang nyuruh mereka cerai. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, status kalau udah begitu, orang tua, seperti kayak bilang waktu berapa pertemuan lalu, orang tua boleh ikut campur, tapi tidak pengambil keputusan. Begitu Islam mengajarkan. Ya, karena ya tidak boleh mengambil keputusan orang tua. Dia ikut campur boleh, dia doain boleh, dia ucapkan boleh. Kalau orang tuanya udah sampai kata-kata, pokoknya begini-begini, gue nggak redo. Nah, status ini nggak bisa dibilang ngelawan orang tua, nggak bisa. Kenapa? Karena kasus ini orang tuanya yang salah, gitu ya. Orang tua yang melarang anaknya sudah mau menikah, sementara persyaratannya sudah terpenuhi, soleh iya, ya, sholat iya, akhlak iya, mampu iya, nggak ada kekurangan apapun, itu orang tua yang zalim. Orang tua Zolim, yang Be. zalim, Zolim gitu. banget Dia emang. menghalangi sebuah pernikahan yang suci. Orang tua yang zalim, apa alasannya? Alasannya cuma karena beda suku. Nggak boleh. Itu dalam hal ini orang tua bisa diabaikan. Dia salah gitu. Namun bisa juga dicari dengan cara-cara yang arif dan bijak. Ya saya sendiri deh contohnya. Saya orang Arab, keturunan, istri bukan. Awalnya Aba itu Umi menawar, pernah dijodohin juga sama yang itu, sama yang itu, sama yang itu gitu ya. Habis gimana? Kita udah cinta sama bini kita gimana? Caranya bagaimana? Caranya mengambil hati orang tua dengan taat, dengan mau mengambil, ya pulang dipijitin terus sambil doa pada Allah sampai akhirnya bilang ya nggak apa-apa terserah lo kalau itu gue redo. Nah jadi begitu. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita siasati tanpa melukai hati siapapun gitu ya. Baik, Siap, Be. silakan. Mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari Babe. Untuk semuanya juga yang memang punya masalah yang agak berbeda ya dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Elo. Silakan ada yang bertanya kembali. Soal hikmah nih, hikmah laki-laki itu yang punya otoritas untuk menceraikan apa sebenarnya hikmahnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Barusan itu yang saya mau sampaikan tuh. Jadi istri eh, ketika istrinya kuasa, ketika istrinya lebih kaya, ketika istrinya lebih pintar, lebih tinggi jabatannya di kantor, ketika istrinya lebih segala-gala lah gitu ya, tetap aja istrinya udah bilang ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Mau ngomong 1000 kali kalau suaminya bilang tidak, tidak. Ya, ya. Ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Iya, nanti tetap aja enggak. Ya, itu mengulur waktu yang tidak ada di hati sebenarnya tidak mau menceraikan. Nah, ketika istrinya bilang, oke, saya ceraikan, jatuh cerai. Hikmahnya bagaimana? Andai kata istri itu berhak menceraikan, Mas Khalis, duda semua ini kita-kita ini. Ya, duda semua gitu ya. Maka Islam memberikan satu patokan yang luar biasa bahwa keputusan itu harus satu yang megang yaitu suami atau laki. Lihat aja di kampung-kampung itu.
suaminya begini, cerai, 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 terus di pengadilan. Saya belum lama ini datang ke pengadilan, pengadilan kemarin buat ngurus satu surat tanah ya, temen ya, saya membantu menguruskannya. Saya datang ke pengadilan, itu penuh sesak. Dan ternyata 99% itu adalah istri yang menggugat suaminya untuk cerai. Coba, seberapa parahnya itu gitu. Ya, dan ini juga berlaku di pengadilan-pengadilan yang lain. Teman-teman saya banyak penghulu, ya banyak yang hakim juga. Mereka tuh bilang ya begitulah tiap hari Ustadz. Kita ini berusaha mencegah tapi luar biasa itu ya. Akhirnya kita hanya bertaubat, hanya mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan gugatan-gugatan seperti itu. Dan istri yang kurang ajar itu, yang minta mencerai itu, setelah mendapatkan buku cerai, dipamer-pamerin di TikTok gitu ya, lega rasanya dipamer-pamerin. Astagfirullah, zaman apa ini kok janda kok bangga gitu loh, sementara dulu janda tuh malu gitu ya. Ya hikmahnya demikian. Islam mengajarkan satu nakoda gitu. Dalam satu perahu itu mesti satu nakoda. Kalau dua maka nggak jelas perahunya mau kemana. Pimpinan di perusahaan satu, bini jangan ikut campur. Lakinya direktur atau bininya yang direktur, laki jangan ikut campur. Gitu ya. Karena kalau demikian pasti akan menimbulkan efek yang jelek. Begitu juga di rumah tangga. Kalau istri punya hak cerai, waduh, dengan emosional yang nggak terkendali dan dia anak orang kaya, waduh, kelar deh. Ya, dia bakal pilih-pilih laki-laki yang lain. Gue mau yang ini, nggak enak loh, gue ceraiin. Pilih lagi, nggak enak loh, gue ceraiin. Gue ceraiin. Akhirnya nggak jelas. Lagi pula, istri yang mengandung gitu ya, istri yang mengandung. Ini udah sunnatullah, udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi hak cerai ada pada si wanita. Ya dia suamilah yang berhak menentukan itu semua. Demikian insyaallah ya. Kita menunggu tadi tanya jawab lagi apa tuh baru satu. Ada yang tulis sesuatu di sini. Silakan ada yang ingin bertanya, silakan bisa di-share di chat ataupun langsung, lebih baik ya, bisa ngobrol langsung sama Bapak Eka. Ini fenomena apa nih, Bay ya? Ketika perempuan banyak menggugat cerai ini, apa soal ekonomi atau apa, Bay, sebenarnya yang terjadi nih, Bay? Terutama pada waktu COVID kemarin, ya. COVID itu lebih tinggi. Jadi antara cerai sama COVID, tinggian cerai. Ya, antara COVID sama cerai itu bisa jadi tinggian cerai. Kenapa? Karena nggak sabar, karena nggak bisa menempatkan. Si istri katanya dia, saya bisa membiayai diri saya sendiri, ngapain ada lu, gitu katanya ya. Sementara si suami nggak punya pendapatan, dianggap membebani. Auzubillah, summa auzubillah. Kadangkala ketika dijatuhkan harga dirinya, suami emosi. Ketika suami emosi, dia memukul. Nah, itu kesempatan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya karena udah KDRT. Bahkan suami yang kedapatan memukul istri berdasarkan undang-undang itu bisa dihukum selama 4 tahun. Ya, 4 tahun itu langsung gitu. Kalau terbukti ada visumnya, ada videonya, langsung 4 tahun. Ya, dan suami yang berselingkuh dengan wanita yang lain dan ada videonya, ada pengakuannya, itu bahkan lebih tinggi, itu 5 tahun hukumannya. Ya, undang-undang apa itu yang tempo hari digugat gitu ya, akhirnya lolos juga gitu ya. Baguslah biar suami nggak macem-macem. Ya, memukul 4 tahun, terselingkuh 5 tahun. Ya, potong masa tahanan. Itu udah cerai banget itu ya. Tapi andai kata suaminya tidak menceraikan, tetap istrinya pun belum memenuhi syarat untuk cerai, suaminya dipenjara. Ya, begitu keluar mukul lagi, hukum lagi 5 tahun. Nah, habislah di penjara. Biasanya itu langsung dijatuhkan cerai oleh hakim yang memutuskan ya, karena melakukan KDRT. Jadi walaupun tidak ada kata cerai dari suami, bisa diputuskan di pengadilan, Bay ya? Bisa.
Ya, itu suami yang melakukan kejahatan itu si istri bisa meminta hakim untuk mengajukan gugatan cerainya. Dan hakim biasanya mengabulkan kalau udah KDRT. Ya. Baik, KDRT silakan itu jemaah. bukan untuk TikTok, bukan untuk pansos. Seperti yang dicekek di banting itu ternyata nggak ada, itu bahaya pernikahan seperti itu ya. Ini bukan kata orang, Mas Kolis. Teman kita juga, Mas Kolis. Di Trans juga, Mas Kolis. Iya. Waktu kita lagi bikin Hazanah, Kang Selo masih on ya. Itu kan ada teman kita di sana, artis, yang ngobrol sama saya, minta pendapat saya di Coffee Bean di bawah. Gitu. Dia dibayar 1 miliar hanya untuk pura-pura lempar piring sama istrinya. Ini artis nih. Ya, dibayar 1 miliar oleh PH hanya untuk ambil action pura-pura dia melempar piring sama istrinya dan ribut. Jadi udah ada skenarionya. Entertainment yang kurang ajar itu tuh ada gitu loh ya. Ada PH-nya. Dia curhat sama saya, boleh apa tidak Ustaz Haikal di Coffee Bean di bawah tuh. Ya, dia curhat. Dia nanya saya bilang haram ya akhi dengan begitu. Anda tuh telah cerai beneran. Oh yang bener Ustaz, beneran. Saya bilang nggak boleh Anda pura-pura cerai demi entertain itu. Dibayar 1 miliar gitu loh ya sama entertain itu hanya untuk diangkat kasusnya jadi apa, kayak check and recheck apa ya dulu itu video apa ya, kayak sekarang apa sih artis-artis lah begitu. Nah yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam ya akhi, tidak boleh demikian, tidak boleh. Nah itu ada gitu loh, itu ada bener-bener ada gitu ya, bahwa entertain palsu itu ada sebenarnya ya. Ada pertanyaan Beh dari Vivi. Silakan. Mau langsung atau saya bacakan, Vivi? Saya bacakan ini chatnya Beh ya. Ya, silakan. Jika suami ingin menikah lagi dengan alasan cari serap karena si istri tidak mau memenuhi permintaan suami untuk melayani, tetapi itu dilarang menurut agama. Bagaimana, Beh? Ini maksudnya permintaan apa ya? Mungkin permintaan berhubungan gitu ya, mungkin barangkali ya. Ketika suami ingin menikah lagi dengan alasan ya karena si istri tidak mau memenuhi permintaan suami untuk melayani, tapi itu dalam agama gimana? Oh baik. eh Sangat tidak masuk akal, sangat mengada-ada suaminya ya maksudnya ya. Sangat tidak masuk akal, sangat mengada-ada, hanyalah sebuah excuse untuk itu. Jelas ini suami yang mesti diperbaiki nih, akhlaknya, mentalnya, cara pandangnya terhadap istri mesti diperbaiki suami yang kayak gini nih ya. Eh Tidak cukup alasan kalau cuma sekedar dijadiin serep karena berhubungan negara, nggak ada alasan gitu loh. Suami yang ya ya mungkin Bu Vivi karena wanita ya, kita nih orang laki yang tahu yang paham lah gitu ya. Justru suami tuh yang pakai otak, yang punya akhlak, justru kalau mau misalnya berhubungan gitu ya, dia mesti lihat dong kondisi istrinya dong. Dalam keadaan santai apa tidak, dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan enak apa tidak. Bukan menuruti gitu loh ya. Nggak begitu juga kok orang berhubungan suami istri, nggak begitu juga gitu ya. Wah mesti nih sekarang kalau nggak ada gue cari yang lain nih. Apaan, emang kambing gitu loh ya, emang emang hewan kalau nggak ada mesti cari juga, nggak bisa begitu ya. Wah lagi begini nih, lagi maksudnya lagi naik nih gitu ya, ya tidur aja, ya nonton aja, ya jalan aja, ya olahraga aja beres gitu loh. Bukan harus begitu juga, harus menuju ke situ juga. Kagak masuk akal. Ini yang ngomong laki-laki yang jujur nih, ya. Laki-laki yang jujur yang ngomongnya. Ya, sayang. Yang ngomong yang jujur nih ya. Kalau yang nggak jujur barangkali deh ya. Oh nggak ada, itu menurut kami, menurut saya, menurut orang-orang laki-laki, bener-bener deh itu sebuah excuse dan justifikasi semata. Kecuali 1 bulan, kecuali 2 bulan. Nah, kalau cuma pas hari itu doang ya kagak ya.
Kecuali kalau setiap dia ini nggak mau. Lagi juga pasangan muda ya. Kalau yang udah umur ya nggak juga ya. Pasangan muda misalnya. Ayo dong, nggak mau. Ayo dong, nggak mau. Ayo dong, nggak mau. Mau diceraikan, saya jangan gitu ya. Ayo dong, nggak mau. Ayo dong, nggak mau. Ya udah akhirnya mencari yang lain. Nah itu barangkali setelah penolakan itu berbulan-bulan gitu loh. Begitu juga langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Bu Yanti tadi. Kalau suami itu bilang daripada zina, mendingan ini. Kagak, itu nakut-nakutin. Masa iya sih sekali nggak langsung nyari perempuan lain, sekali nolak langsung nyari ke keramat tunggak, nauzubillah min dzalik. Atau nyari apa tuh? Apa yang di internet itu? Yang di WA itu, yang di apa yang di TikTok tuh? Eh apa 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 modelnya tuh yang suka itu? Ya Allah ya Rabbi. Apa software yang buat cari-cari begitu apa namanya? Bukan TikTok, Terjun. bukan TikTok. Micet, Oh, Micet ya, Micet. WeChat. WeChat, iya, WeChat. Ya, WeChat. sampai disediain itu software biar gampang nyari perempuan, ditelepon, dipanggil, datang ke hotel, nauzubillah, summa nauzubillah. Itu emang dasar ada kebejatan gitu loh, daripada zina. Kalimat itu tuh nggak layak diucapkan, beneran. Nggak ada cerita nggak daripada zina, nggak ada cerita begitu, beneran serius. Ya, ya, ya. Memang harus apa begitu? Tidak juga gitu ya. Eh, Daripada zina adalah kalimat ancaman dari seorang pria ya terhadap hubungan suami istri yang kagak beres di rumah tangganya. Kalau saya mendefinisikan itu daripada zina, loh nggak bisa ya kata-kata yang seperti itu tuh nggak wajar gitu loh. Ada yang wajar dan saya kenal dan orangnya sudah meninggal, seorang ustadz, seorang guru, sahabat saya. Ya, dia punya usaha di Mekah, di Madinah, di Jeddah tuh. Dia punya usaha itu. Ya, dia sekali datang ke Mekah, ke Jeddah, dia punya toko, dia mesti datang bisa 2 bulan. Nah ini masalah baru, gitu. Ya, sekali usaha nggak datang. Ini jauh apa? Oh ini, angkat dulu deh. Ini apa? Ayo. Hah? Ini lagi ini kan ada di atas itu kejam. Kalau umpamanya kasusnya kayak begitu, ya bisa daripada zina, gitu bisa, gitu loh. Itu pun ketika si istri ya nggak mau diajak atau nggak mau datang ke negara di mana suami bekerja gitu. Nah, akhirnya si suami memiliki istri lagi di negara itu. Nah, mohon dipahami kalau begitu kasusnya. Bisalah kita ambil ucapan daripada zina. Nah, ini baru sekali doang, kagak mana gitu ya. Jika sudah setiap hari dilayani, tapi dengan alasan karena istri tidak mau memenuhi permintaannya, yang tentunya syariah, apa yang harus dilakukan, Be? Nah, saya kayaknya harus ngobrolnya malah datang ini ya. Saya kurang nggak bisa ditulis dengan cara begitu ya, Mbak Vivi ya. Saya belum tahu tuh ya hubungan suami istri yang tidak syariah kayak gimana gitu ya. Yang saya tahu datangilah istrimu dari tempat yang kamu suka, depan belakang terserah gitu ya. Eh, Bagaimana atau kasusnya mungkin saya tebak-tebak buah manggis jadinya ya. Seperti seorang datang ke saya dan dia berkata, Ustadz, itu wanita. Ustadz, saya nggak sanggup sama suami saya. Saya izinkan dia menikah lagi karena setiap berhubungan badan sama saya, dia harus menggunakan narkoba. Dan saya pun disuntik narkoba oleh dia. Nah, ini udah kelainan gitu ya. Harusnya dilaporkan ke polisi gitu ya. Cuman karena berharap suaminya sadar satu hari, maka dia tidak melaporkan ke polisi. Tapi saya nggak sanggup kalau begini nanti saya yang kecanduan, kesian anak-anak gitu ya. Maka si suami pun menikah lagi dan dia melakukan itu kepada istri barunya. Ya silahkan saja kalau yang demikian ya saya nggak bisa ngomong lagi kalau kasusnya demikian. Tapi saya kurang jelas kalau umpamanya
yang tidak syar'i dan minta setiap hari, ya ada kelainan dong ya. Kalau demikian halnya dia diizinkan saja, karena masa masa ibu kan ada masa menstruasi di mana haram berhubungan ketika menstruasi. Begitu jawabannya ya, sebagai gambaran ya, insya Allah terjawab ya. Bismillah. Baik, silakan ada yang lain yang masih penasaran dengan tema ini, karena ini tema penting ya, Be, ya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan lagi-lagi tentang menjaga lisan itu sangat penting ya, baik Nah, suami maupun istri. Sebenarnya itu menjadi sebuah upaya untuk memperbaiki diri dengan cara memperbaiki akhlak dalam lisan ya. ya. Nanti lisan itu sangat penting, dan hubungan yang semakin erat pun dalam sebuah rumah tangga juga biasanya dimulai dengan lisan yang baik ya, saling Ya. menghargai, saling mengucapkan rasa kata-kata cinta ya, walaupun Nah, katanya gombal, tapi itu penting ya, Pak ya, dalam sebuah rumah tangga ya. penting. Penting. Baik, ada yang Baik. lain? Silakan, Izin B. Ya. silakan Bu Nini. Ya, ini apa namanya? Ini ada satu kawan minta pendapat saya nih. Ya. Setelah seperti yang diungkapkan Babe, banyak laki-laki kehilangan pekerjaan. Dan Ya. teman saya sudah bersabar selama 6 tahun. Ya. Dan ketika eh udah mulai geliat ekonomi, sudah mulai bagus, itu ternyata dia dapati isi berangkasnya udah dikuras suaminya tanpa bilang istrinya, semua sertifikat tanah, mobil, dan lain-lain, alasannya dipakai usaha dan usahanya zong lagi. Apakah si istri sudah memenuhi syarat rukun dia untuk mengadukan ke pengadilan dan lebih baik berpisah? Karena dengan kejadian itu eh, hubungan suami istri dan lain-lain udah nggak nyaman gitu. Jadi istri pun juga merasa udah nggak nyaman lagi gitu. Baik. Pendapatnya. Baik. Bukan pendapat, tapi saya insya Allah jawab sesuai syariat ya. Istri tidak berhak mengajukan cerai. Ya, kasus seperti itu istri tidak berhak mengajukan cerai. Ya, karena itu harta bersama. Kalau harta istri jatuhnya pun itu pencurian, gitu ya. Tetapi si suami akan beralibi bahwa itu dilakukan untuk mengangkat kesejahteraan keluarga. Dilalah ternyata zong, ternyata rugi, gitu. Dan itu sama sekali tidak ada persyaratan apapun untuk mengajukan cerai atau perpisahan. Pun tidak beralasan rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Ya, itu tidak menjadi alasan. Ketika dia kuras hartanya, ya mungkin kalimatnya harus diperhalus, bukan perlu dikuras. Ketika dia gunakan berangkas untuk usaha baru, untuk mensejahterakan keluarga, lihat bahasanya beda. Ya, bahasanya beda. Kalau kalimatnya dia kuras hartanya di lemari, sertifikat emas dan lain-lain, entah untuk apa, nah itu lagi. Padahal perbuatannya sama, tapi dengan menggunakan kata yang berbeda, gitu ya. Ketika dia gunakan harta bersama itu, sertifikat, emas, dan simpanan, untuk kembali memuliakan keluarganya dengan berusaha yang ternyata qadarullah, takdir Allah, usahanya gagal, yang dilakukan si istri adalah bukan menjadi hambar, memeluk dengan kasih sayang. Iya mas, mas sudah berusaha untuk mengembalikan kehormatan kita. Mas udah berusaha. Namun apa daya ya mas ya, qadarullah, takdir Allah begini. Mari, harta bisa dicari. Harta itu yang mas gunakan itu dengan niat untuk memperbaiki ekonomi, insya Allah jadi ibadah mas. Justru menimbulkan kasih sayang baru, Mbak Nini. Ya, jadi intinya adalah menghilangkan dulu segala sakwa sangka dan emosi, gitu. Nah, ketika dilakukan hal itu, saya yakin keberkahan justru akan tiba di rumah itu. Saya yakin sekali. Namun, kalau cerita ini sudah terjadi dan kasusnya si istri betul-betul marah,
betul-betul tersinggung. Bahkan itu ada harta istri yang awal yang diberikan oleh ayah si istri dan dipakai buat suami. Dan si istri nggak ridho, lain lagi urusannya. Harus didudukkan, dijelaskan. Itu harus tergantung dari penjelasan si suami yang menjelaskan dengan detail. Ini loh dek, waktu itu saya beli ini, inget nggak? Ini loh dek, waktu itu saya investasi di sini. Ini loh dek, bukti-buktinya dek. Ini nih dek, lihat nih dek, saya usaha di sini. Lihat dek, saya masuk ke saham. Ini kwitansi pembeliannya dek. Saya nggak gunakan sedikit pun untuk main perempuan, untuk main judi, atau apapun. Ini yang saya usahakan. Nah, itu pasti ada jalan komunikasi. Tapi jawaban saya ya adalah tidak ada hak cerai karena kelakuan yang demikian. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Demikian. Oke, mudah-mudahan menjadi solusi terbaik ya, Be, ya. Artinya memang ikatan yang tadi sudah mulai agak lepas itu harus diikat kembali dengan kokoh dengan cara-cara sama-sama mempunyai niat yang baik ya untuk memperbaiki Iya. diri ya. Istri yang takwa pasti dia berkata, ya Allah, kasihan kamu mas, udah nganggur, kamu udah usaha ini itu, kasihan. Aku mudah-mudahan kita minta kepada Allah usaha, kita minta ampun kepada Allah mudah-mudahan. Nah itu justru menimbulkan keharmonisan gitu ya. Kasihan kamu mas, peluklah dia ya, peluk dia. Ya, ya. Anggap kayak anak sendiri dah. Maksudnya nih mas, sini sayang sayang sayang, ini mas sayang sayang. Allah alam bisawab. Baik Mas Walis, saya hari ini ada pelatihan di TBC Matupang, leadership, spiritual leadership. Mohon izin, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Dilanjut Mas Walis, dilanjut MKI, indah sekali hubungan keluarga di Majelis Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Be. Mudah-mudahan Allah balas semua Amin, amin, kebaikan amin. Abi dalam nasihat-nasihat yang sangat berharga di pagi ini. Sehat Be, semua dilancarkan Be. Amin. Baik, alhamdulillah syukurillah kita sudah mendengarkan tausiah Babe di pagi ini dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan memang tidak mudah tapi menjadi sebuah kewajiban kita semua ya, suami maupun istri untuk sama-sama memiliki satu tekad yang kuat ya untuk memperbaiki diri dan tidak ada yang sempurna tentunya. Kita tidak menikahi malaikat ataupun orang yang paling sempurna ya karena memang kita masih banyak kekurangannya dan ketika kita sama-sama saling memaklumi kekurangan itu dan kemudian saling mendoakan, insya Allah itu menjadi sebuah sarana bagi kita semua untuk sama-sama menjadi orang-orang yang lebih baik ya dengan cara selalu memperbaiki diri dan juga keluarga kita karena sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentu dengan cara-cara inilah salah satu kita selalu ikut kajian menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mengetahui banyak hal tentang agama ini dan bisa memperbaiki keluarga kita, diri kita sehingga apa yang kita harapkan bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena usaha kita, karena ikhtiar kita yang memang sungguh-sungguh ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin diumumkan dari pengurus MKI, dari Dr. Piki atau Bu Nini gitu yang ingin disampaikan, silakan sebelum ditutup. Dan saya umumkan kembali tentang buku wakaf ya dari Tuan Guru Supar Pardar yang sudah disampaikan oleh pengurus dari Bu Darmi yang sudah menjadi koordinator untuk wakaf buku di NTB ya. Silakan untuk ikut berpartisipasi atau Fastabiqul Khairat untuk ikut terlibat dalam wakaf buku ini. Dan bagi yang memiliki dan ingin memiliki sendiri atau mewakafkan untuk masjidnya yang di sekitarnya gitu maksudnya untuk keluarganya menjadi hadiah gitu, silakan juga menghubungi admin dari Tuan Guru ya karena ini berbeda. Kalau untuk yang wakaf khusus Bu Darmi, tapi ada yang juga untuk
memiliki untuk diri sendiri, keluarga kita, untuk sahabat kita, misalkan jadi hadiah, silakan menghubungi adminnya Tuan Guru Ustadz Rozi yang insya Allah akan dicatat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan untuk kita semua ya, karena ini kajian tiap malam Tuan Guru yang alhamdulillah didokumentasikan dalam sebuah tulisan, dan mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk kita semua. Dan kata Dr. Vicky, ini batch pertama ini ada rencana pengiriman ke NTB tanggal 10 Oktober insya Allah ya. Jadi tinggal sebulan lagi nih. Silakan untuk hampir sebulan ya, segera untuk baru terkumpul 20 paket ya. 20 paket. Satu paket itu berapa, Dok? Assalamualaikum, Dok. Satu. Ya, jadi di masjid di NTB ini banyak pesantren, banyak masjid yang mudah-mudahan mereka mendapatkan manfaat dari buku yang kita kasih sebagai wakaf untuk dipelajari, dibaca, dan di target di batch pertama ini memang insya Allah targetnya seluruhnya 10.000 ya. Kita ingin menyebarkan buku-buku karya Tuan Guru ini ke NTB, dan bagi yang ingin memiliki silakan untuk juga mengkontak admin atau admin dari Tuan Guru ya. Alhamdulillah satu paket 300.000 dan artinya 5 buku ya, dan ini menjadi wakaf kita untuk saudara-saudara kita di NTB ya. Dan dan yang bagi yang ingin mewakafkan untuk daerahnya yang lain juga silakan. Tapi nanti berhubungan dengan adminnya Tuan Guru ya. Insya Allah ini juga akan kita layani insya Allah, dan mudah-mudahan ini juga jadi wakaf untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang ada di sekitar masjid, misalkan untuk majelis-majelis taklim, untuk pesantren-pesantren yang ada di sekitar kediaman ibu, boleh juga untuk dikirimkan buku ini yang insya Allah juga menjadi kebaikan. Karena ini amal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandala ala khair walau ajru misla fa'ili. Jadi barang siapa yang memberi petunjuk atau inspirasi kepada kebaikan, maka itu akan dapat pahala seperti orang itu mendapatkan kebaikannya ya. Karena ini tadabbur Al-Fatihah, orang yang sudah mendapatkan inspirasi dari Al-Fatihah, kemudian sholatnya menjadi lebih baik gitu ya, dengan wasilah membaca buku ini, ya alhamdulillah kita akan mendapatkan pahala dari semua itu ya. Allah kabulkan, Allah terima semua amal soleh kita ya. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itu pengumuman mungkin yang bisa saya sampaikan, dan beberapa pengumuman lagi kegiatan-kegiatan dari MKI insya Allah akan juga selalu di-share di di grup ya. Beberapa program juga, misalkan kajian-kajian di malam hari, kajian bersama di malam hari, ada mutiara malam di malam ahad itu ya. Dan insya Allah malam minggu itu, malam ahad ini alhamdulillah akan hadir Ibu Neti ya, dari istri dari Pak Aher ya, mantan gubernur Jabar ya. Dan ini jadi sebuah pembelajaran tentu bagi kaum ibu bagaimana membagi waktu antara kesibukan sebagai seorang istri dan seorang ibu tentu dengan kegiatan-kegiatan politik yang itu sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau membagi waktunya, dan ini sebuah inspirasi mudah-mudahan untuk kita semua ya, bagi para ibu yang juga punya kesibukan di luar kesibukan di rumah tangga, ada kesibukan di pekerjaannya dan lain sebagainya, bagaimana tetap tidak menghilangkan sebuah amanah yang besar sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Karena itulah yang utama, sedangkan mencari nafkah itu sebenarnya bukan yang utama dari seorang perempuan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah waktunya kita akan menutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Mari kita tutup majlis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Horis. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
Amin amin ya rabbal alamin.